Lalu trail 3 sampai mungkin 3 sampai 7 dia pantai selatan. Cek, tanya ke teman kalian yang tahun lalu ikut 50 atau 80, ada nggak yang keram kesini. Oke. Persiapan latihan hanya untuk orang yang tidak siap. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat bahas CTC Ultra. Dan di sini aku mau ajak kalian buat ngeliat suasana Respect Collection khususnya di hari pertama. Dan aku mau sedikit bahas tentang rute dari CTC dan pastinya tips and trick supaya kalian semua bisa lolos aman, tentram, dan finish strong. So jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, CTC Ultra. Tahun ini CTC itu udah tahun yang ke-10 setelah berbagai macam modifikasi ya. Dulu tuh nggak ada 30K, dulu adanya 25K, dan dulu finisher itu bisa sampai COT-nya tuh sampai siang, sampai jam 10, jam 11, bahkan kalau nggak salah tuh pernah di fase sampai jam 12 siang. Jadi bayangin sepanas apa gumuk pasir. Dan di tahun ini mereka itu pesertanya luar biasa ya, 5 ribuan guys, 5 ribuan. Dan menurutku nih kayaknya event terramai kedua di Indonesia setelah Siksorogo nggak sih? Dan kira-kira kenapa kok CTC bisa semenakjubkan dan se-hype itu? Nah ini aku mau bahas. Yang pertama, keunikannya guys. Jadi ya CTC coast to coast, jadi dari pantai ke pantai lagi. Hanya di CTC kamu tuh bisa lari di gumuk pasir. Literally bener-bener gumuk pasir. Kalau Bromo tuh kan gurun pasir, ini gumuk pasir. Terus di sini kalian bakal lari tuh menyisir pantai. Lalu ya kalau yang kategori 30 ke atas itu ada bukit-bukit sekitaran Gunung Kidul guys. Nah, kenapa kok orang-orang tuh berbondong-bondong pengen Virgin Ultra di sini atau Virgin Trail di sini? Selain karena vibes dan keunikan dari CTC sendiri, mereka itu terkenal ramah elevasi guys. Jadi untuk kategori 50 elevation gain-nya itu sekitar 1000-an, 1500-an, jadi relatif rendah. Dan untuk kategori yang lain, kategori 15K juga rendah. Jadi itulah kenapa kok orang-orang mulai wah, elevasinya rendah nih, enak nih. Nah, terus berikutnya adalah karena Jogja. Siapa sih yang nggak suka race di Jogja? Makanannya banyak, kulinernya enak-enak, transportasi atau akses relatif ada. Kalian bisa lewat pesawat, pakai pesawat, kalian bisa pakai kereta, kalian bisa pakai bis, kalian bisa pakai kendaraan sendiri. Sekarang tol juga udah sampai Prambanan ya kan. Kulinernya gudeg, bakmi Jogja atau bakmi Jawa. Terus apalagi sih kalau di Jogja itu? Gudeg ceker, gudeg piujum. Kulinernya bervariatif dan enak-enak, banyak makanan tradisional yang enak-enak. Lalu yang jelas tradisional dari Jogja, tempat wisatanya Keraton Jogja, Malioboro. Nah itu satu kesatuan yang bikin si CTC ini tuh begitu digemari guys. Tapi seunik-uniknya si venue atau jalurnya, lalu seindah-indah, sehebat-hebatnya Jogja itu juga percuma kalau mereka nggak mengorganisir si race-nya dengan baik. Jadi anak-anak trail runner Yogyakarta mereka berhasil membuktikan bahwa di tahun ke-9 yang tahun lalu mereka tuh bisa survive, bertahan, dan tetap pada level yang konsisten guys. Jadi ya salut buat anak-anak teman-teman TRY. Walaupun orang ada yang berganti keluar masuk, tapi masih ada penerus dan ya aku lihat mereka cukup solid. Dan tahun ini aku bakal ikut kategori relay
100k relay yang dibagi 4 orang dan 15k. Tahun ini sendiri mereka mulai respect collection itu dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Jadi biasanya tuh dari hari Kamis nih, dari hari Rabu ya, karena yang pertama mungkin karena pesanannya 5.000, yang kedua karena hari Sabtu tuh udah start yang kategori 100k di pagi hari jam 5 dan relay 100k relay di pagi hari jam 5 juga. Habis ini aku mau ajak kalian buat bahas rute atau jalur dari CTC Ultra. Oke teman-teman, untuk mempermudah aku langsung buka websitenya si CTC ya. Dan jujur aku nggak pernah ikut semua kategori, tapi at least yang udah-udah tuh mereka selalu mirip-mirip rutenya. Dan ya paling dimodifikasi gitu guys. Yang pernah aku ikutin tuh kategori 25, 50 juga udah pernah, lalu 70 tidak di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah langsung aja kita main ke kategori 7. Nah kategori 7 ini teman-teman, ini startnya dari mana nih? Nah dari start tuh dia tuh langsung masuk ke pantai guys, langsung ke selatan, ke pantai tuh, kalian lihat touchnya ya. Terus langsung ke arah Gumuk Pasir. Jadi kategori 7 kilo itu bener-bener full pantai dan tanah. Lalu ada sekitar 300 meter 1 kilo terakhir ini aspal. Ini untuk kategori 7 kilo. Berikutnya kategori 15 kilo. Nah kalau ini udah mirip kayak 50k kemarin ya. Jadi dari awal Nah, dari awal ini adalah aspal sampai kilometer 2, lalu ke selatan dia lalu pasir. Jadi 1 sampai 2 dia aspal, lalu trail 3 sampai 7 dia pantai selatan, lalu dia naik trail makadam trail, lalu dia ke arah aspal dikit baru masuk Gumuk Pasir nih, Gumuk Pasir Parangkusumo guys, lalu balik ke aspal lagi. Jadi untuk yang kategori 15 nih banyak pantai dan gumuknya, ada juga sedikit aspal dan sedikit trail. Kalau ini pakai sepatu road masih bisa sih, apalagi kalau misal nggak hujan ya. Lalu untuk kategori 30 tuh pada dasarnya kategori 15 yang divariasi guys. Jadi dari sini, dari kilometer 7,5 dia bakal ke utara, naik ke arah pegunungan atau bukit-bukit yang ada di Gunung Kidul. Nah ini bukit-bukit naik turun, dan lalu kembali ke Gumuk Pasir dan aspal. Jadi intinya setiap kategori itu ngelewatin Gumuk Pasir dan aspal ya. 30, nah 50 lebih panjang sampai Cermai Station, ada di vlog kemarin ya. Lalu ada lagi kategori 80. Ini ada yang tiba-tiba datang dan merokok, luar biasa. Di websitenya ini ada keterangannya, elevation gain dan lain-lain. Jadi seperti yang aku bilang tadi, 50 nya tuh elevation gain cuma 1500, COT nya 14 jam. Ini amat sangat aman guys. Cuman perlu diketahui bahwa ini tuh full malam, jadi kalian harus wajib sediain headlamp yang proper. Ini minimal 2-3 atau bawa spare headlamp, battery. Real distance nya 52,5. Untuk kategori 80 ini 18 jam, jadi selisih 4 jam doang untuk selisih 30 kilo ya. Yang ini rada mepet sih guys. Nah yang 100 kilo baru dia rada longgar lagi, COT nya 27 jam. Nah untuk khusus kategori ultra aku bakal bahas terpisah ya, nanti tak pindah ke mobil dulu aja. Ini ada orang blow on. Aduh, maaf guys, kepotong di tengah-tengah gara-gara tadi ada orang yang ngerokok ya. Jadi aku bakal lanjut bahas tentang tips and trick khususnya kategori ultra. Oke, yang perlu kalian garis bawahi di CTC itu adalah dia ada di dataran rendah di pesisir pantai. Dan yang aku alamin
yang udah-udah itu rasanya tuh humid, lengket, ngap. Jadi ini menentukan aparel apa yang kalian bawa, yang kalian pakai. Cari yang berkualitas, yang dry fit, supaya ketika nanti badan kita keringetan, dia tuh nggak berat, nggak bikin tambah ngap. Jadi kita bisa leluasa. Dan menurutku hindarin untuk kalian pakai katun atau flanel, bukan flanel ya, yang kayak kemeja lengan panjang gitu. Tahun lalu ada temanku orang Semarang 50 kilo pakai gituan dan dia DNF guys. Jadi itu menurutku ngap ya. Dan kalau kalian memang mode santai atau kalian fisik kalian udah bisa aman finish under COT atau 10 jaman, nah itu mungkin nggak apa-apa untuk kategori 50 nya ya. Tapi kalau enggak, mendingan kalian pilih pakaian yang proper, yang nyaman. Nah, untuk trekking pole, kalau kalian tanya aku nggak bakal bawa karena elevationnya dingin, elevation tipis sedikit. Tapi kalau kalian mau bawa, ya mungkin kategori 80 baru yang rada worth it. Kalau 50, 1500 tuh kayak bener-bener banyak flatnya sih guys. Jadi gini, memang trekking pole itu membantu kalian untuk nanjak, jadi kita punya tambahan kaki. Tapi ketika dia kurang worth it atau elevasinya tuh pendek, maka si trekking pole itu hanya menjadi beban guys. Tapi ya balik lagi, kalau kalian merasa tidak keberatan dengan membawa beban dan kalian lebih bisa terbantu ketika nanjak, ya oke, bawalah si trekking pole itu. Terus balik lagi, 50, 80 dan 100 kalian harus bawa headlamp yang bagus, minimal 2 dan spare battery. Karena ngeri sih kalau semisal kehabisan baterai, headlamp atau trouble gitu, wah kalian bakal struggling, bakal susah, bakal rempong lah pokoknya. Terus apalagi, oh iya, hujan. Jadi hujan itu kayak pedang bermata dua. Kalau aku pribadi ketika CTC itu aku berharap ada hujan, tapi jangan full ya. Tapi si hujan itu tuh bakal bikin kita kurang nyaman. Contohnya blister, lecet di kaos kaki, di sepatu, dan di baju ya, di ketiak dan gitu-gitulah. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya kalian pakai baju yang nyaman, jangan terlalu kegedean, dan dry fit. Jadi nanti kalau misal kering tuh dia bisa langsung kering ketika kena angin. Terus kaos kaki bawa spare kategori 50, 80 bawalah spare juga kategori 100 ya. Spare-nya taruh di vest, tapi kalian kasih plastik, tutup plastik yang seal gitu, supaya nggak kemasukan air ketika hujan. Jadi semisal nanti amit-amit sempat hujan deras malam gitu, tapi kita tuh masih panjang, masih 40 kilo, masih 30 kilo, nah itu kalian bisa berhenti. Ketika udah reda, berhenti, cari tempat buat minimal ganti si kaos kaki. Loh mas, kan sepatunya basah, ya tetap aja kaos kakinya bakal basah, memang bener. Tapi ketika kalian pakai kaos kaki yang bener-bener kering, kalian ganti itu bakal better guys. Nggak senyemek, nggak bikin blister kalau kaos kaki kalian tuh bener-bener basah. Nah, so far aku pengalaman pakai kompres sport nyemek hujan itu relatif aman. Tapi di garis bawahi, ternyata kompres sport juga punya kelemahan guys. Jangan pakai yang tahun tua atau yang terlalu sering dipakai. Jadi aku pernah pakai kompres sport yang tahun 2023 ketika race tahun lalu ya. Itu kan berarti kan udah 2 tahun dan lumayan sering aku pakai. Ternyata dia tuh elastisitas dan penyerapan air serta penguapannya tuh berkurang. Jadi lepek, terus kakinya tuh kayak kerut-kerut gitu, kayak nyemek. Nah, entah kenapa ini nggak kayak kompres sport biasanya. Ternyata setelah aku rasain 2 kali 3 kali aku pakai, oh kaos kaki ini guys. Jadi kalau tahunnya terlalu lama, dia tuh teknologinya atau penguapannya dan penyerapannya tuh bisa berkurang gitu loh. Nah, ini kalian coba rasain deh. Kalau aku ketika kemarin aku beberapa kali race musim hujan, aku pakai kompres sport yang tahun 2025, 2026, atau aku kadang sengaja bawa ambil baru nih kayak Lelono tuh kan full basah, full lumpur. Surprisingly kaki aman guys. Jadi, nah itulah untuk si kaos kaki. Terakhir, karena panas dan humid, kalian harus bawa elektrolit atau salt stick atau capsule stamina karena rawan kram. Coba cek, tanya ke teman kalian yang tahun lalu ikut 50 atau 80, ada nggak yang kram? Surprisingly pasti banyak, karena aku ngerasa di temanku, circleku sendiri aja tuh ada 2-3 orang yang kram.
karena panas, karena humid. Jadi kalian harus bawa salt stick atau elektrolit. Aku nggak tahu sponsornya Isoplus kah. Kalau ada Isoplus ya lumayan. Oh ya, Isoplus guys, aku tadi lihat bootnya. Jadi nah di WS tuh minum Isoplus yang banyak. Terus itu, terus apa lagi ya? Apalagi ya? Ya kayaknya itu. Sekarang kita main ke Respect Collection dari CTC. Walaupun hari pertama, seperti apa alurnya, ada apa aja di sana. So stay tune dan let's go. Ya teman-teman, ini adalah tempat Respect Collection dari CTC. Silau guys. Dan nih Respect Collection, lurus kiri naik ke lantai 3. Nah ini dia di sini. Ini kayak di tengah-tengah Malioboro loh, namanya teras Malioboro. Banyak jualan-jualan. RPC naik ke lantai 3. Wih. Nah ini untuk mandatory gear check. Halo. Dan boot-bootnya langsung. Itu baby check di situ. Official merch. Mana TKP? Halo. Dari sana tadi gear check sana ya, terus ini baby check, terus ini tengah-tengah ini boot semua boot yang ada. Dan salah satunya BJB, ini juga ada promo transaksi pakai BJB diskon 15.000. Kalau aparel dan lain-lain 50.000. Ini lumayan nih guys. Dan ini seperti ini tempat Respectnya. Ini antriannya. Ini 5.000 peserta dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 4 hari cukup lama ya. Nanti alurnya di bawah ini. Naik ke sana, sini, ke sini. Set. Ya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 staff yang ngelayanin guys. Sekarang aku mau ajak kamu buat ngeliat ada apa aja di Respect Collection-nya CTC. Mulai dari sini. Di sini ada mineral cheers ujung, lalu fitbar, Paramac, Erafon, socks. Tapi masih banyak yang kosong ya. Nah di sini ada musola, ini ada VIP check, terus di situ toilet guys, yang nyari toilet ada di situ. Nah ini merchandise resmi dari CTC. Terus kita main ke sini. Ini adalah booth Bank BJB. Bootnya langsung kelihatan ketara, 2 plong, lalu field way, terus field track, lalu cold and fast, lalu softs. Ini jadi banyak brand lokal di sini guys. Nah ini tadi yang area Respect Collection. Nah ini official merch juga di sini. Halo. Ini ada EJ Sport lagi siap-siap. Lalu ini ada BP Open apa nih? Biofast Trail Run. Di sini. Ini ada Phoenix Light headlamp guys. Terus ini North Sky, ini lokal juga. Neoniji Jogja. Ini lari-lari. Nih TKP. Kalian harus mampir ke sini guys. Terus ada Play On, ada coachku ini, coachku. Di sini ada Dura King. Nih bawa apa aja Vin? Jelasin dulu Vin. Yang pasti bawa vest, trekking pole. Bawa banyak stoknya, nih kayaknya bakal habis nih. Ya ini. Nih yang kemarin aku pakai di mana ya? Di Tahura. Ini trekking pole-nya juga ready. Trekking pole-nya 110 115 ya? Bawa 2. Bawa 2. Ini ada kacamata juga guys. Wah, banyak. Ya silakan. Ya lanjut nih, ada Isoplus belum ready. Ini kosong. Ini Java. Terus ini toilet lagi. Jadi wow, cukup banyak brand yang ada di sini. Bootnya cukup banyak dan di bawah tuh banyak makanan, nanti aku tunjukin. Ketemu Bapak Rektor ini, apa kabar?
Kabar baik Mas Dani. Dan mahasiswanya. Semester berapa, Dik? Semester 2 saya. Semester 2. Nah ini Pak Dekan apa Pak dosen? Rektor. Apa profesor? Rektor aja. Gini sih Mas Bagas. Siap. Dan ki awake cilike kok ngene iki lho, Bro. Wis susut akeh. Ini piye persiapan CTC berapa kilo ini? Persiapan CTC sudah masuki tapering. Jadi Oke. tapering 2 minggu off. 2 minggu off. Ya dari kegiatan lari ben siap. Oke, CTC melok piro Mas Bagas? 50 kilo lagi karena ini remedi. Lah wong 50 kita COT ini ditambahi. Awakmu meh remedi nopo diperpanjang to ya ben rak rugi. Bener? Oh. Anak-anak. Oh. 8 Nah, 82-nya di SMR. oke, masuk. Terus CTC tahun lalu Terus sik ning ora ya. Oke wes. Deal. Wes dilo ngepar-ngepar. Nah, saksinya banyak ini mahasiswa satu ruangan ini. Langsung kemeringat. Saya tahu 50 tahun lalu pira waktunya? Tahun lalu itu gara-gara FYP bikin konten. Jadi itu di, saking alibi enggak, alasan. di turunan Suratopo itu aku ngaruh Mas. Bikin konten tuh tersendat sekitar 15 menitan. Terus? Karena yang kedua ada perjanjian sama temen kon meseri lah, sing tak peseri ki alon. Jadi masuk WS di apa namanya Gua Cerme itu telat 40 menit. Tapi terus akhirnya sampai di WS terakhir itu tak cut itu sampai 10 menitan. Dari target itu. Dari berarti. target, jadi Oke. telat 10 menit tapi terus habis itu meletre ya wes berarti kan ya memang CTC lebih berat daripada SMR. Nyatanya SMR lulus aku. Saya tahu, pertanyaanku kewet mau ki waktunya tahun lalu piro? Yo bertele-tele A sampai Z sampai ngeluh aku. Waktunya piro Mas Bagas? Waktunya kalau nggak salah 12 jam itu di 800 meter sebelum WS terakhir. Oh berarti COT. Kena COP. Soalnya COT ini kan 12 jam. Ya kena COP kemarin. Oke. COP jam 9. Nah, jam 9 itu masih di 800 meter sebelum WS terakhir. Berarti tambah 10 menit lah. Tambah. Sebelum WS terakhir. Sebelum WS Lu terakhir. cek suwi, Jadi, Bu. Garek medun kuwi. Oke. Mangan itu. Terus tahun ini target berapa? Target santai piknik lah 12 jam. Jadinya meh remedi. Ya, 10 sampai 11 jam. 10 Kok ngakate kok sitik banget 10 kok. sampai 11 jam. Targetnya di depannya Mas Dani ngono lho. Wah, nek Mas Dani kadoan, Pak. Cuman 8 jam kok. Wah, itu 8 jam itu sudah kategori orang yang profesional karena di sini Pak Rektor, jadi ya wajib lah buat mahasiswa yang lain Oke. kita kasih kesempatan buat berprestasi. Ya, Rektor ngopo prestasi? Oke. Persiapan latihan hanya untuk orang yang tidak siap. Ya wes. Semangat Mas Bagas, Siap. enjoy besok Oke. sampai ketemu di venue. Siap. Orang nentrek toh, Mas? Nentrek orang nentrek kok. Oh, Iya. beneran ngarepan aja. Iya, boh ra arti. Jadi kita kalau main di Jogja tuh tadi habis respekan nata di TKP kita sering main gini guys. Ini sate kelata Pais, jadi macam-macam ada kelata, ada tengkleng, tongseng dan ini enak murce. Nah, aku tunjukin ya. Pak Proka itu mau pesan di Semarang loh. Oh iya, acara apa? Sepeda Gowes kan? lagi. Gowes kapan nih? Sopo sing pesen Rokok. Rokok. rokok? Engko gawe acara apa meneh ra mesti. Iya. Kakaknya itu mau buat orang 60-an itu mau pesan 5 Iki masak apa mbak? tongseng. Oh tongseng terus juga itu doang kok. Iya, yang ini tengkleng. Wah ini tengklengnya guys. Mantap. Tengkleng. Apa ini? Ini sate nih, ini sate. Nih ini sate kelata, sate asin. Ini tongseng guys. Porsinya tuh memang kecil-kecil tapi harganya juga lumayan miring. Kalau nggak salah 25 ribuan. Oh iya harganya masih sama. Satu tusuk, satu porsi si 7. Kita coba ya. Iya, pedes banget. Siap, taruh mas. Wah ini tengklengnya guys, yang pedes banget. Ini sedang. Oke. Kita coba nih. Dan gurita. Kiu.
Bali ya kan? Wes Bali ya wis. Wes Bali. Oh. Semarang no, cah bagus. Loh, ning Semarang ada yang beli Semarang iki. Gusti Allah kandhani kok. Yopi. Tenang, delok-delok. Kami ini kayak artis juga ya. Loh, nitip kawan nasi. Oh, Satria berarti, nitip Satria. Matur suwun sangat. Abang ngerti karena respect pisan yo. Rawo. Oh lala, aku belum bisa ambil respect guys karena aku nggak bawa waiver, aku belum bawa mandatory. Aku hari ini cuma ngedrop barang TKP dan aku bakal balik lagi besok di hari Kamis. Jadi ini video direkam di hari Rebo. Aku bakal ambil respect sama Bojo Galak. Itu tadi respect collectionnya, parkirnya cukup minim, cukup kecil space-nya, jadi kalian harus cari parkir di luar area respect collection kalau semisal terutama besok, apalagi kalau hari Jumat tuh pasti bakal full. Terus aku suka sih dia tuh respect collection tuh di tengah kota di Malioboro, cuman ya itu plus minus parkirnya susah, crowded, macet dan apalah. Tapi at least kalian kalau mau sekalian merasakan jajan-jajan atau kulineran atau beli souvenir-souvenir kearifan lokal tuh bisa tinggal turun di bawahnya. Teras Malioboro tuh ada berbagai macam snack, makanan, walaupun tadi ketika aku datang tuh masih terlalu pagi. Ya, itu. Ya, so far itu tips dan sekilas tentang respect collection yang bisa aku share ke kalian semua. Semoga berguna, semoga bisa membantu kalian untuk race nanti bisa finish, bisa aman dan bisa tanpa drama. So itu dulu pertanyaan dan saran, langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.